teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai selain dari pola makan ya. Jadi saya akan membahas sedikit apa saja hal-hal yang bisa menaikkan asam lambung kita secara drastis atau secara mendadak. Ya, jadi asam lambung itu naik itu bukan hanya karena pola makan atau cemas seperti biasa, tapi ada faktor-faktor lain. Ya, selain juga mungkin kita teman-teman tahu habis makan tidak boleh berbaring, asam lambung naik itu umum ya. Jadi saya akan membahas sedikit hal lain yang tanpa sadar teman-teman pasti sering lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan asam lambung kita naik secara mendadak. Yang pertama adalah ketakutan. Ya, jadi tanpa sadar kita sering ketakutan dalam hidup kita. Bukan hanya ketakutan dalam menghadapi masa depan, seperti nanti anak saya, suami saya, istri saya makan apa ya kalau saya susah atau lain sebagainya. Tapi pun ketakutan karena sensasi-sensasi. Nah, ini harus benar-benar dikendalikan. Karena kita juga semua tahu ya, jadi sensasi penyakit asam lambung atau GERD ini atau MAH ini bukan hanya nyeri di ulu hati, ada yang kadang-kadang tenggorokannya panas, kelayengan, kepala berat, ya, keringat dingin, dada kiri kadang-kadang di sini sakit, di punggung sakit, ada yang lehernya sampai kaku seperti mau stroke, dada kanan pun sakit, perut kanan, perut puser, ada yang pinggangnya panas, pinggangnya nyeri. Nah, terkadang kita mulai merasa, waduh, jangan-jangan saya penyakit ginjal, jangan-jangan saya penyakit batu empedu, jangan-jangan saya kan penyakit liver, atau jangan-jangan saya penyakit jantung, mau serangan jantung. Nah, ketakutan-ketakutan seperti itu pada dasarnya tanpa kita sadari akan menaikkan asam lambung kita secara mendadak pada saat itu juga. Makanya pada saat kita terkena sensasi, kita mulai berpikir macam-macam, otomatis akan memperburuk sensasi. Ya, jadi yang teman-teman harus lakukan adalah abaikan aja, cuek aja. Ya, jadi jangan dipikirin, jangan terlalu dibicarakan penyakit kita, jangan terlalu dipikirkan. Ya, yang pasti kita harus yakin bahwa saya ini sudah menjaga pola makan saya dengan baik. Jadi patut teman-teman ketahui, menjaga pola makan bukan hanya menyembuhkan penyakit asam lambung, tapi untuk menghindari penyakit lain dan juga mungkin juga menyembuhkan penyakit lain. Contohnya, misalkan kita pernah kena penyakit ginjal atau liver lah, mungkin pun jantung ya. Jadi dengan menjaga pola makan dengan tidak makan goreng-goreng, makanan disantan, makan daging, makanan cepat saja, makanan instan, banyak makan buah sayur, terutama jus buah, makanya saya anjurkan untuk meminum jus buah termasuk pun arang aktif. Jadi itu bisa menyembuhkan dan juga mencegah penyakit lain. Jadi intinya kita jalani pola hidup sehat sesuai dengan yang saya jelaskan di video-video saya selanjutnya. Makan sehari 3 kali, jangan ngemil, jangan stres. Itu kita jalani saja. Pada saat kita merasakan sensasi, itu abaikan aja. Kita harus kuatkan pikiran, saya sudah menjaga pola makan saya tidak mungkin terkena penyakit berat. Otomatis niscaya percaya teman-teman akan semakin sehat. Yang membuat kita merasa sakit terus adalah apa? Karena pikiran kita. Kedutan di kanan, aduh, jangan-jangan saya penyakit ini. Kedutan di pinggang, jangan-jangan saya sakit ginjal. Itu bukan bukan melemahkan gejala, sensasi, makan lebih menguatkan. Rasanya itu akan semakin menjadi. Padahal kalau kita pikir-pikir, pasti rasanya itu pindah-pindah. Itu pada dasarnya, pada saat kita cemas, tegang, saraf-saraf kita tuh sering bereaksi tanpa sadar. Itulah yang menyebabkan sensasi. Yang pertama ketakutan tadi. Yang berikutnya adalah amarah, marah. Nah, jadi kalau kita emosi, marah, tanpa sadar, asam lambung kita saat itu juga naik. Kalau bagi menderita tekanan darah tinggi atau mungkin pun yang tidak penyakit apapun, biasanya pada saat marah langsung merah mukanya. Itu aliran darah ke otak, ya, naik secara cepat, makanya muka itu merah. Bukan hanya emosi ya, kalau kita malu pun, ya, malu kan salah satu emosi ya, atau kecewa pun itu membuat muka kita merah. Nah, itu bisa menyebabkan asam lambung kita pun naik, bukan hanya tekanan darah. Asam lambung kita pun langsung naik pada saat kita marah. Jadi amarah teman-teman ya, mungkin juga termasuk saya, karena memang kadang-kadang hal-hal kecil bagi penderita asam lambung itu sangat sensitif. Kenapa? Karena penderita asam lambung GERD itu biasanya memang mentalnya itu bukan gila ya, maksudnya mentalnya agak sedikit lemah, menurun. Karena apa? Pencernaannya terganggu, otomatis mempengaruhi otak, gampang tersinggung, gampang marah. Hal-hal kecil saja kesenggol pun kadang-kadang anak nakal sedikit mau marah. Itu adalah akibat asam lambung, tapi harus tetap dikendalikan. Kenapa?
pada saat kita marah bukan hanya menyinggung orang yang kita marahi atau anak kita pun malah makin sakit hati ya istilahnya, tapi pun itu pada dasarnya merugikan tubuh kita sendiri. Nah, jadi teman-teman, selain kita hindari ketakutan, hindari kecemasan, kendalikan amarah. Ya, kita nggak bisa pungkiri manusia pasti pernah marah, tapi minimalisir lah atau dikendalikan amarahnya. Yang berikutnya adalah tanggungan-tanggungan berat. Ya, jadi bagi teman-teman atau saudara-saudara yang memiliki saudara atau orang tua atau teman tetangga yang kena penyakit asam lambung, kebanyakan kita sering mengabaikan atau sering menganggap enteng, manja, gitu kok, sakit gitu aja kok, manja banget. Nah, kalau bisa dijauhi perkataan seperti itu, karena penyakit lambung ini bukan hanya menyerang fisik sebenarnya, yang berat adalah menyerang psikis. Itulah makanya kalau bagi teman-teman, sebisa mungkin keluarga harus diberikan pengertian mengenai penyakit lambung ini, penyakit GERD ini, supaya tidak memberatkan si penderita dengan kata-kata manja, dengan kata-kata lemah segala macam, pengen diperhatikan terus ya. Jadi seorang penderita GERD anxiety itu kadang-kadang memang hanya butuh cerita sebenarnya. Jadi pada saat anxiety-nya kambuh, itu hanya dengan cerita. Jadi kita harus betul-betul saling sadar, saling memaklumi ya, bahwa penderita anxiety GERD ini memang butuh perhatian. Ya kita perhatikanlah. Nah, tapi bagi penderita GERD pun anxiety, kalau misalkan pun saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang tidak ada yang pedulikan, ya misalkan ya teman-teman harus kuat, jangan putus asa. Misalkan suami saya nggak mendukung atau anak saya nggak mendukung, ya kita bergantung sama Tuhan aja sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jangan pun bergantung sama manusia. Kadang-kadang pun kita bergantung sama orang tua sendiri pun kadang-kadang nggak paham. Kebetulan saya juga punya sepupu yang anxiety-nya lumayan parah, ya orang tuanya kurang paham, malah mengatakan masih muda kok udah begini. Nah, karena itu ketidakpahaman. Jadi ya bagi teman-teman yang memiliki saudara anxiety atau GERD, ya bisa bantu mensupport. Tapi misalkan pun dari saudara pun yang tidak ada yang mensupport, ya serahkan aja kepada Tuhan. Ya, kita jalan sendiri saja. Harus punya tekad, harus punya semangat. Bangun tidur, kita sudah utarakan semangat, saya bisa sembuh, saya bisa sembuh. Ya, jangan hanya memikirkan apa penyakit saya, kok nggak sembuh-sembuh. Konsisten aja dalam hal makan, yakin pasti kesembuhan akan datang. Ya, berikutnya adalah gelisah. Jadi gelisah itu mirip-mirip dengan kecemasan, takut hari depan. Misalkan penyakit saya kok makin parah, kayaknya ini nggak sembuh-sembuh. Nah, itu pun kegelisahan hidup. Nah, itu pada dasarnya obatnya itu ya pada dasarnya hanya Tuhan ya. Jadi sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bagi yang Muslim ya sholat tahajud segala macam. Bagi yang Kristen dekatkan kepada Tuhan, berdoa. Yang Buddha, yang Hindu pun sama. Intinya kalau teman-teman mau tenang batinnya, jiwanya, dekatkan jiwa teman-teman kepada Tuhan ya. Semakin banyak ibadah, semakin banyak kita bersadar dalam hidup ya, bahwa manusia ini pada dasarnya tidak ada artinya ya. Pada saat manusia mati itu ya udah hanya jadi debu aja. Jadi teman-teman harus serahkan hidup teman-teman kepada Tuhan. Ya, banyak berdoa ya, dalam hati segala macam, di perjalanan berdoa. Itu adalah salah satu obat manjur dari kegelisahan ya. Di luar, kalau kita ke psikiater ya paling dikasih pilnya efeknya hilang, gelisahnya muncul. Tapi Tuhan itu sumber obat dari segala-galanya. Jadi dekatkan diri teman-teman kepada Tuhan, tapi bukan berarti kita dekat kepada Tuhan pola makan berantakan pun nggak ada gunanya. Jadi Tuhan pun otomatis mau supaya kita pun menjaga tubuh kita nih, titipan dari Tuhan ini ya. Dan jadi pada dasarnya amarah, gelisah, ketakutan itu bukan hanya meningkatkan asam lambung, tapi menyebabkan tukak lambung, bahkan borok-borok di lambung. Ya, jadi banyak orang-orang yang, saya kebetulan pernah punya teman ya, tapi agak tua, teman gereja gitu. Seorang ibu ini bilang, saya makan nggak berantakan, nggak suka makan pedas. Tapi saya itu terkena penyakit lambung parah, sampai lapisan lambung saya menipis itu karena stres. Karena tekanan dari orang tua, karena orang tuanya itu sangat keras sekali. Karena ketekanan, ketakutan, akhirnya pada saat di masa remajanya itu lambungnya parah sekali. Ya, jadi sekali lagi, kemarahan, kekecewaan, ketakutan itu bukan hanya menaikkan asam lambung, tapi menyebabkan luka di lambung, bahkan bisul-bisul di lambung. Nah, jadi bagi teman-teman,
jauhi ketakutan, jauhi kecemasan, kegelisahan, jauhi kendalikan emosi. Karena walaupun kita pola makan sudah baik, tapi 4 unsur tadi kita abaikan, ya itu pun menghambat penyembuhan kita. Walaupun mungkin sebenarnya kita sudah sehat, tapi karena kita banyak cemas, banyak takut dengan sensasi-sensasi yang ada, semakin penyakit kita tampaknya mundur ke belakang. Ya, jadi walaupun teman-teman minum arang aktif, udah enakan, ada juga yang minum kunyit, ya terus lakukan itu dengan disiplin, dengan kontinu, yakin, percaya, penyakit teman-teman pasti akan sembuh. Oke, bagi teman-teman yang mau order arang aktif ya bisa hubungi saya di 0812 2026 9210 ya. Bagi yang mau konsultasi boleh. Ya, jadi sekali lagi arang aktif ini bisa menyembuhkan total asam lambung. Itu bukan hanya asam lambung tapi menyerap bakteri pylori juga dan juga menyembuhkan luka lambung. Oke, mungkin dari saya sampai sini dulu teman-teman. Oke, selamat siang.